Oke, balik lagi dengan RC Gaming di sini. Hari ini Bang Arsi ingin membagikan sedikit tips untuk reputation dan juga condense resin. Nah, untuk reputation sendiri, kalau teman-teman lihat di sini kemarin di video sebelumnya Bang Arsi sudah menyampaikan kalau untuk bounties dan request ini berlaku untuk kedua kota. Jadi pastikan teman-teman pilih mau selesaikan di Mondstadt atau di Leeway dulu gitu ya. Karena jatahnya untuk bounties cuma 3, untuk request cuma 3 per minggu ya. Jadi kalau memang teman-teman ingin menyelesaikan yang leeway dulu, ya fokus ke leeway dulu. Untuk bountiesnya, requestnya juga sama. Nah, perbedaan reward untuk di kota leeway dan di kota Mondstadt, kalau teman-teman fokus pengen cari treasure box di kota leeway, kemudian teman-teman pengen cari geoculus di kota leeway, kemudian juga teman-teman pengen masak di mana aja bisa, jadi nggak perlu ke kota ataupun nggak perlu cari wajan-wajan yang tersedia di map, tapi bisa masak makanan dimanapun karakter teman-teman berada. Itu kerjakan reputation quest yang di leeway ya, itu karena memberikan hal-hal seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin mengerjakan reputation yang di Mondstadt, itu memberikan fitur untuk mencari Anemoculus, kemudian untuk mencari treasure box yang ada di kota Mondstadt, kemudian juga itu memberikan fitur bisa terbang dengan skill seperti skill Venti, tapi nggak usah pakai karakter angin, jadi tinggal pakai itemnya, kemudian teman-teman bisa terbang di mana aja. Ya, jadi itu yang akan reward yang akan didapatkan kalau teman-teman ngerjain reputation yang ada di kota Mondstadt. Nah, jadi tinggal dipilih aja cocoknya pengen ke arah mana. Cuman yang menarik adalah kalau teman-teman perhatikan di kota Leeway sendiri untuk treasure box, untuk jumlah treasure box itu jauh lebih banyak ya. Kemudian di kota Leeway sendiri untuk jumlah geoculus itu jauh lebih banyak. Artinya teman-teman akan mendapatkan experience dan reward Mora maupun Primogem yang jauh lebih banyak ketika teman-teman menemukan treasure box ataupun geoculus yang ada di kota Leeway. Menurut Bang Arsi pribadi, kalau teman-teman statue-nya belum selesai, belum mentok, kemudian juga treasure box-nya belum mentok, lebih baik fokus kerjakan yang di kota Leeway, karena itu akan memberikan jumlah ya, experience dan jumlah Mora, jumlah Primogem yang jauh lebih banyak dibanding dengan kota Mondstadt. Ya, jadi itu saran dari Bang Arsi. Nah, ada satu hal yang penting dalam teman-teman ngerjain bounties, ini kan bisa 3 kali dikerjakan dalam 1 minggu. Dan jangan salah teman-teman, teman-teman tidak perlu memperhatikan 2 kotak yang ada di atas ini, karena ini memberikan hadiah yang lebih kecil, 60 experience dan 20.000 Mora. Ini 80 experience dan 25.000 Mora. Sedangkan kotak yang paling bawah memberikan 100 experience dan 30.000 Mora. Jadi kerjakan aja kotak yang paling bawah, dan yang paling bawah ini bisa dikerjakan berkali-kali. Jadi misalkan teman-teman sudah accept bounty, kemudian sudah selesai, lapor ke NPC, ambil hadiahnya. Ketika teman-teman mau mengerjakan yang kedua kali, klik lagi kotak yang bawah ini, bisa di-accept bounty lagi. Jadi jangan beranggapan, oh yang bawah saya sudah kerjakan, berarti saya kerjakan yang nomor 2, kemudian nanti yang nomor 1. No, kerjakan aja yang nomor 3, karena yang nomor 3 ini memberikan hadiah yang jauh lebih banyak, Mora yang jauh lebih banyak. Nah, tetapi memang kesulitannya tingkatnya menjadi lebih tinggi, tapi seharusnya tidak ada masalah. Teman-teman cukup baca aja kelemahan di monster ini apa, kekuatan di monster ini apa, dan menggunakan karakter yang sesuai. Contohnya, misalkan di Bang Arsi, di sini monster ini dia kebal terhadap hydro damage, dia kebal terhadap anemo damage, ya otomatis Bang Arsi nggak akan menggunakan karakter elemen angin ataupun karakter elemen air. Nah, tetapi di sini dia akan mendapatkan damage yang jauh lebih besar ketika kita menggunakan karakter elektro ataupun take grid increase plunging attack damage. Jadi kalau kita terbang dari atas, kita hajar dari atas, itu akan jauh makan damage-nya jauh lebih tinggi. Jadi tinggal dibaca aja kelemahan dan kelebihan dari boss tersebut apa, ya tinggal disesuaikan aja karakternya. Jadi jangan lupa ambil selalu kotak yang nomor 3 ini untuk menyelesaikan weekly progress. Nah, kalau untuk di request, tinggal kerjakan 3-3-nya aja, karena itu hadiahnya semuanya sama. Nah, itu untuk mengenai reputation system. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai condense resin. Di video sebelumnya Bang Arsi sudah menyampaikan condense resin ini tujuannya untuk mengambil hadiah double dari
pada saat kita mengerjakan domain ataupun pada saat kita mengerjakan leyline boss. Nah, jadi 1 kali bunuh kita dapat 2 kali reward. Nah, tetapi yang banyak teman-teman belum paham adalah condensed resin ini juga bisa disimpan. Artinya gini, kita sehari mendapatkan 160 resin ya. Jadi sehari kita punya jatah 160 resin, which is kadang ada hari-hari tertentu yang kita nggak bisa pakai resinnya secara efektif. Contohnya, misalkan teman-teman menggunakan karakter A, B, C, dan D. Nah, kemudian untuk mendapatkan talents book, ataupun untuk mendapatkan material weapons, ataupun untuk mendapatkan material untuk enhance karakter level kalian, itu tidak ada di hari itu. Ya, jadi materialnya semuanya domainnya nggak ada di hari itu. Kan kadang seperti itu ya. Jadi kalau buat Bang Arsi, biasanya di hari Selasa, itu nggak ada tuh material domain yang Bang Arsi butuhin. Sehingga dulu sebelum patch 1.1, Bang Arsi selalu menggunakan resin ini ya untuk ngehajar artifak domain yang which is sebenarnya belum saatnya, karena menurut Bang Arsi pribadi untuk mengejar artifak domain lebih baik pada saat AR level 45. Tapi karena AR Bang Arsi masih di bawah 45, jadi bingung juga mau ngapain gitu, karena untuk weapon domain nggak ada, untuk talent domain juga nggak ada di hari Selasa, kemudian untuk weekly bosses juga udah selesai di hari Senin. Terus ya udah, akhirnya Bang Arsi menggunakan resinnya untuk cari artifak ataupun untuk leyline yang kurang efektif lah menurut Bang Arsi. Nah, tapi semenjak sudah ada patch 1.1 ini dan sudah ada item yang bernama condensed resin, di mana ini condensed resin ini bisa kita buat dengan kita mengumpulkan crystal core yang kita dapat dari kupu-kupu di map, dan dengan menggunakan 40 resin kita bisa membuat 1 condensed resin. Artinya 1 condensed resin ini nilainya sebesar 40 resin kita. Nah, tapi jangan khawatir, artinya tidak dirugikan teman-teman dengan menggunakan 40 resin. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan domain ataupun teman-teman melakukan leyline, biasanya kan hanya butuh 20 resin untuk klaim hadiah. Tapi kalau teman-teman pakai condensed resin ini, teman-teman dapat klaim hadiah double. Jadi ibaratnya bunuh 2 bos dapat 2 hadiah, ini cukup bunuh 1 bos tapi dapat 2 hadiah dengan menggunakan condensed resin ini. Jadi ketika teman-teman klaim hadiahnya menggunakan condensed, teman-teman tidak akan ngurangin resin yang ada di resin 160 per 160 tadi. Nah, resin ini di tas bisa disimpan sebanyak 3 ya. Jadi ini kalau Bang Arsi craft. Oke, nah di sini Bang Arsi cuman bisa bikin 2 karena resinnya udah nggak cukup. Jadi harus 40 resin untuk bisa bikin 1 lagi supaya menjadi 3. Tapi di tas kita bisa simpan condensed resin ini sebanyak 3 buah. Jadi artinya gini teman-teman, 3 buah itu artinya kan 120 resin normal. Artinya dalam kita membuat 3 buah condensed resin, kita butuh 120 resin normal. Nah, saran dari Bang Arsi adalah jika teman-teman ada 1 hari yang dimana resinnya nggak bisa dipakai secara maksimal karena tadi domain nggak ada, kemudian talent juga nggak ada, resinnya di-convert aja menjadi condensed resin dan disimpan buat hari besoknya. Jadi pada saat hari besoknya, jadi hari ini teman-teman nggak usah ngerjain domain, nggak usah ngerjain bosses, jadi kumpulin aja condensed resinnya sebanyak 3 buah, which is 120 resin. Sisa 40 resinnya ya teman-teman boleh pakai di leyline atau boleh pakai di material leveling up bosses seperti hypostasis atau Regis Vines. Nah, tapi sisa 3 condensed resinnya ini teman-teman bisa simpen untuk dipakai di keesokan harinya. Jadi kalau keesokan harinya teman-teman ada domain yang ke-unlock untuk weapon yang sangat teman-teman butuh gitu ya. Nah, selain teman-teman menggunakan normal resin 160 per 160, teman-teman juga bisa tambahan lagi menggunakan condensed resin sebanyak 3 buah. Artinya teman-teman hitung aja, teman-teman 3 buah condensed itu 120 resin. Ditambah resin normal 160. Artinya 160 ditambah 120 menjadi 280 resin. Jadi 1 hari teman-teman bisa langsung menggunakan 280 resin. Ya, jadi ini adalah sebenarnya fungsi utama daripada condensed resin ini. Jadi teman-teman bisa simpan untuk dipakai pada saat harinya ke unlock material yang teman-teman butuhkan. Jadi kadang kalau misalkan hanya menggunakan normal resin, kita nggak cukup nih materialnya. Kita harus pakai Primogem atau kita harus pakai Fragile resin untuk top up
resin kita. Tapi dengan adanya condensed resin kita bisa simpan hari yang dimana kita nggak butuh, kita simpan, kita pakai di mana hari yang kita butuh. Jadi jangan lupa sehari kita cuma bisa simpan 3 condensed resin. Jadi kalau masih ada 3 di tas kita nggak bisa simpan lagi di tas. Jadi pakai dulu, udah habis baru craft lagi. Jadi condensed resin ini adalah menurut Bang Asih fitur yang paling bagus dalam perkembangan progres game di Genshin Impact ini. Oke, segitu aja video kali ini dari Bang Arsy. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin progres karakternya jauh lebih cepat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.